Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Jumpa lagi bersamanya saya di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi terkait aparatur sipil negara dan informasi edukasi lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana pada saat proses seleksi P3K tahun 2024. Ternyata dalam prakteknya itu terdapat aturan kayak yang saya kutip dari laman ayubandung.com itu bagaimana nasib tenaga honorer untuk masa kerja kurang dari 2 tahun dalam seleksi P3K tahun 2024. Nah, bagaimana penjelasannya? Namun sebelum kita masuk ke inti dari video ini, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk klik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Banyak pelamar yang mengalami kendala saat mendaftar melalui laman SSJSN. Mereka menerima pesan galat yang menyatakan bahwa mereka tidak memenuhi syarat masa kerja yang ditentukan. Tentu saja, hal ini memicu kekhawatiran terutama bagi mereka yang sangat berharap bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Pasalnya, beberapa pelamar yang sudah membuat akun dan memilih seleksi P3K guru tiba-tiba menghadapi masalah saat sistem memverifikasi data mereka. Menurut data Dapodik, itu mereka dianggap tidak memenuhi masa kerja. Nah, kendala ini tetap muncul meskipun pelamar telah memverifikasi jasa dan memilih jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Ketika mencoba melanjutkan pendaftaran, ternyata sistem secara otomatis menghentikan proses dan memberi pesan bahwa mereka tidak memenuhi kriteria pendaftaran. Masalah ini terjadi karena sistem mereka masa kerja pelamar berdasarkan data di Dapodik, di mana beberapa pelamar hanya memiliki catatan masa kerja kurang dari 2 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum 2 tahun bekerja di sekolah negeri. Fitur baru di Info GTK memungkinkan pelamar untuk memeriksa status mereka, dan banyak yang menemukan bahwa riwayat kerja mereka di Dapodik itu tidak lengkap. Setelah dikonfirmasi, menurut Kemdikbud, pelamar yang tidak memenuhi ketentuan masa kerja itu tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Data yang digunakan diambil dari Dapodik dengan batas cut-off antara Juni 2022 hingga Juni tahun 2024. Nah, bagi pelamar yang belum mencapai masa kerja minimal, mereka tetap tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024, baik di tahap pertama maupun berikutnya. Sementara ini, Kemdikbud menyarankan agar pelamar yang tidak memenuhi syarat bersabar dan menunggu kebijakan di tahun mendatang. Diharapkan regulasi di masa depan akan lebih memperhatikan pelamar yang belum memenuhi masa kerja 2 tahun di Dapodik, sehingga peluang mereka bisa menjadi lebih baik. Lebih lanjut, sebagai catatan, persyaratan utama pelamar P3K guru tahun 2024 adalah para guru harus terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 2 tahun atau 4 semester berturut-turut di sekolah negeri. Pelamar yang baru berpindah dari sekolah swasta ke negeri juga mengalami kendala serupa jika masa kerja mereka di sekolah negeri kurang dari 2 tahun. Dengan sistem berbasis data Dapodik dan cut-off tertentu, ternyata banyak pelamar tidak dapat melanjutkan pendaftaran karena tidak memenuhi syarat tersebut. Meskipun pendaftaran tahap kedua akan dibuka, pelamar yang masa kerjanya belum memenuhi syarat tetap tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar dalam situasi ini harus menunggu perubahan regulasi di masa mendatang. Olehnya, Kemdikbud menegaskan bahwa masa kerja 2 tahun di sekolah negeri merupakan syarat utama untuk melanjutkan pendaftaran. Banyak pelamar merasa kecewa karena kesempatan mereka untuk mengikuti seleksi P3K guru tahun 2024 tertunda. Namun, ada harapan bahwa aturan di masa depan dapat lebih fleksibel, khususnya bagi pelamar dengan masa kerja kurang dari 2 tahun di sekolah negeri. Baiklah, itulah informasi yang sempat kami berikan terkait tentang bagaimana nasib tenaga honorer yang telah mengajar di sekolah negeri namun masa kerja kurang dari 2 tahun untuk seleksi P3K tahun 2024.
Bagaimana menurut kawan sekalian? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.